Kak harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, ketemu lagi dengan Kak Novika, dan Kakak akan ditemani oleh Kak Devika. Nah, kali ini kita berada di acara podcast. Jadi podcast kita kali ini sedikit berbeda dengan podcast tahun lalu. Kalau podcast tahun lalu, adik-adik kami hanya mendengarkan suara dari kakak-kakak dan abang-abangnya. Tapi di podcast kali ini, adik-adik semua bisa melihat kakak-kakak dan abang-abangnya yang membawakan acara podcast ini. Nah, tapi sebelum kita mulai nih ya Kak Dev ya, ada baiknya nih adik-adik di rumah sediain Alkitabnya. Oke? Sudah semua ngambil Alkitabnya? Oke. Nah, di podcast kali ini kita akan sharing-sharing firman Tuhan. Kita akan membahas tentang arti doa. Jadi beberapa hari yang lalu kakak-kakak guru sekolah minggunya udah up mengenai permintaan pertanyaan dari semua adik-adik dan teman-teman yang melihat ID kita tentang apa saja sih pertanyaan-pertanyaan seputaran dengan arti doa. Jadi kita udah ada beberapa pertanyaan yang akan menjadi bahan. Kita akan mulai sharing-sharing firman Tuhan bersama Kak Devika kali ini. Oke? Adik-adik semua udah ready? Kak Devika udah ready? Ready. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Kak Dev. Ada yang nanya nih, apa sih arti doa itu? Doa itu adalah ungkapan isi hati kita kepada Tuhan. Apa-apa aja yang ingin kita minta kepada Tuhan, kita ungkapkan melalui doa. Oh, berarti bisa kita katakan juga bahwa doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan ya Kak? Iya. Kalau kita berkomunikasi kepada orang tua kan itu secara langsung, kita bisa berbicara secara langsung tatap muka. Nah, kalau untuk Tuhan kan kita nggak bisa tatap muka nih sama Tuhan. Nah, tapi kita bisa melalui cara kita berdoa. Oh, berarti untuk ngungkapin, untuk bilang apa keinginan kita, apa ucapan syukur kita, apa permintaan kita kepada Tuhan yang melalui doa itu ya Kak ya? Benar Kak No. Oke, nah berarti Kak ada juga nih sering nih kita dengar kalimat atau kata lah dibilang kalimat kayaknya, kalimat doa Yabes. Kira-kira apa bedanya doa biasa dengan doa Yabes itu Kak? Nah, kalau doa-doa biasa itu kan kita kayak misalnya kita ini berbicara kepada Tuhan itu biasa. Nah, kalau doa Yabes ini dia itu doa yang berisikan tentang keyakinan. Isinya itu keyakinan yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Nah, di situ dia berdoa bahwa dia percaya doanya itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, kalau kayak doa-doa biasa kan kayak istilahnya kayak anak-anak sekarang ya kan berdoa, Tuhan aku ingin pintar, tapi ada keraguan di hati dia. Nah, kalau doa Yabes itu kan dia berisi tentang keyakinan dia kepada Tuhan bahwa doanya itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, itu Kak. sedikit nih Kak, kayaknya saya pribadi kan sedikit penasaran nih sama si Yabes ini. Kenapa bisa kayak kita nih umat Kristen kan, kenapa mesti yang diangkat doa Yabes? Kenapa nggak diangkat doa Yakub atau doa Nuh atau doa nabi-nabi yang lain gitu kan? Kenapa doa Yabes gitu? Emang si Yabes ini siapa gitu Kak? Gitu. Apa sebenarnya yang melatari sampai doa Yabes ini begitu terkenal gitu? Nah, Yabes itu adalah salah satu yang ada di Alkitab. Nah, adik-adik kan udah disuruh ambil Alkitabnya. Jadi semuanya kita buka Alkitab kita ya, yang diambil dari 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 10 ya. Udah dibuka semuanya. Apa tuh isinya? Nah, kakak baca ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Dan di ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Oh, berarti Kak, dari ayat itu bisa kita ambil bahwa Yabes itu sebenarnya seperti seorang anak yang ditolak gitu ya Kak ya? Iya, dia ditolak oleh ibunya karena waktu ibunya melahirkan Yabes, ibunya merasa kesakitan. Oh iya ya Kak, kalau nggak salah ingat sih memang saya pernah baca firman Tuhan tuh bahwa Yabes itu ternyata lahir di lingkungan yang pada saat itu mereka mengalami masa-masa sulit memang Kak. Jadi Yabes ini memang salah satu keturunan Israel atau Bapak Yakub. Jadi pada saat itu mereka negerinya itu dilanda apa ya? Seperti dilanda keraguan gitu Kak. Jadi kan dulu kan Allah tuh menjanjikan tanah perjanjian tuh kepada keturunan Abraham. Jadi keluarganya Yabes ini ragu gitu. Allah ngasih nggak ya sama kita perjanjian-perjanjian itu berkat-berkat, karena memang pada saat itu mereka tuh memang lagi dilanda krisis lah seperti itu. Jadi memang pada saat melahirkan Yabes ini ibunya memang merasakan kesakitan yang berbeda lah dengan ketika melahirkan saudara-saudaranya yang lain seperti itu ya. Berarti Yabes itu kalau bahasa kita sekarang nih bisa dibilang dia sering dibully lah berarti ya Kak ya? Iya, dia seperti misalnya bersama teman-temannya seperti diolok-olok, seperti tidak diterima oleh lingkungan, oleh orang-orang di sekitar. Iya ya, ibunya saja nggak menerima Yabes ya Kak, apalagi teman-temannya. Berarti dalam doa Yabes ini mengandung satu keyakinan penuh bahwa Allah akan menolong Yabes seperti itu ya. Tadi Yabes tuh minta apa aja tadi Kak? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Berarti dia minta berkat yang berlimpah-limpah ya. Iya. Terus apa lagi tuh Kak? Dan memperluas daerahku. Oh, berarti kalau kayak bahasa kita bisa kekayaan gitu lah ya Kak, memperluas daerah tuh. Iya, bisa jadi. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Oh, berarti Yabes meminta penyertaan juga ya? Iya, minta berkat dari Tuhan. Dan melindungi aku daripada malapetaka. Berarti tadi doa Yabes itu adalah doa yang benar-benar penuh keyakinan bahwa Allah akan menolong dia. Berarti kira-kira Kak apa nih tips-tips buat adik-adik kita? Mungkin ada beberapa anak-anak Tuhan di luar sana yang mungkin ngerasa minder kali ya adik-adik ya. Misalkan nih Kak, dia tidak terlalu pintar di kelas atau dia minder, misalkan teman-temannya punya tas yang lebih bagus dari dia, akhirnya dia dibully. Kira-kira apa nih Kak tipsnya dari kisah Yabes ini buat adik-adik kita di rumah? Nah, kalau dari pertanyaan kakak itu sih lebih kepercayaan diri kita sendiri. Percaya pada diri kita sendiri dan percaya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku. Nah, seperti itu. Jadi buat adik-adik yang saat ini merasa ragu, merasa seperti kenapa aku berbeda dengan teman-temanku, kenapa aku selalu dibully. Nah, tanamkan di hatimu kepercayaan dirimu sendiri dan juga serahkan semuanya kepada Tuhan. Sama seperti Yabes, dia berdoa dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Dan nyatanya Tuhan mengabulkan doanya. Wah, berarti luar biasa ya. Jadi buat adik-adik yang mungkin ngerasa minder nih dalam hal apapun, ingat kita punya Tuhan, punya Allah yang akan selalu memberkati kita. Oke? Oke, berarti Kak ada loh lagu doa Yabes kayaknya ada loh Kak. Iya, Kakak tahu nggak sih? Ada doa Lagu doa Yabes. Adik-adik tahu nggak lagu doa Yabes? Iya, itu siapa Kak penyanyinya? Angel Peters kayaknya ya yang nyanyi lagu doa Yabes. Kayaknya enak nih kita nyanyi sama-sama nih buat adik-adik ya. Ikut ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
tidak menimpa aku. Iya, jadi lagu ini luar biasa Kak. Ini kita teringat nih sedikit tentang pandemi nih saat ini ya kan. Banyak membuat adik-adik kita merasa bosan. Kenapa bosan? Karena harus daring dan daring. Mereka nggak ngerti apa pelajarannya. Sama seperti situasi negeri Abes itu ya kan Kak. Iya. Jadi berarti dengan kita mengetahuinya doa Abes ini, kita bisa mempunyai iman yang kuat kayak Abes. Ya kan Kak? Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada yang bertanya nih, kita nih sering dengar doa adalah nafas kehidupan. Maksudnya kira-kira gimana ya Kak? Nah, doa adalah nafas kehidupan itu kan, nafas orang percaya. Nah, kalau kita tidak berdoa berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Oh, berarti kira-kira tuh nafas kehidupan. Berarti kira-kira kalau kita nggak bernafas mati tuh ya. Berarti kalau kita nggak berdoa, kitanya mati gitu Kak? Atau apanya tuh yang bukan kayak mana ya dibilangnya Kak? Kerohanian kita yang akan mati. Oh ya, dapat. Bukan berarti kalau kita nggak berdoa langsung mati di situ Kak. Oh ya, dapat. Tapi kerohanian kita yang akan mati. Berarti artinya doa adalah nafas kehidupan. Seperti manusia yang bernafas itu penting. Iya. Berarti berdoa itu penting supaya kerohanian kita tidak mati ya. Iya Kak. Oke, mantap sekali. Nah, ada lagi nih Kak, pertanyaannya, apa sih kepanjangan doa? Kepanjangan doa apa ya Kak, kepanjangan doa ya? Sebenarnya Doa kepanjangan. Sebenarnya sih kepanjangan doa itu gimana ya bilangnya? Tapi kalau menurut dari kakak-kakak ya ini ya, ini menurut kakak-kakak sekolah minggu ya. Kalau dari kakak-kakak sekolah minggu, kepanjangan doa itu diberkati oleh Allah. Wow, DOA diberkati oleh Allah. Oh iya, nice. Oke, itu ya, jadi kepanjangan doa tuh diberkati oleh Allah. Iya, jadi kalau adik-adik nanti ada teman yang nanya yang ini yang beda dari kita, apa sih arti doa? Kenapa kamu berdoa? Apa sih kepanjangan doa? Kenapa kau bilang doa-doa padahal kamu nggak tahu apa kepanjangan doa? Katakan saja diberkati oleh Allah. Asik. Lanjut Kak nih. Ada lagi nih pertanyaan Kak. Mengapa sih kita harus berdoa padahal Tuhan udah tahu segalanya? Waduh. Padahal Tuhan udah tahu segalanya. Jadi kita kenapa berdoa lagi Kak? Tuhan kan udah tahu. Oh, maksud kakak, padahal Tuhan udah tahu apa yang akan terjadi Dalam hidup kita, kenapa mesti berdoa lagi? Nah, kira-kira gitu Kak. Kenapa ya? Nah, coba kita buka Alkitab kita ya. Di Alkitab ada tertulis Di mana tuh Kak? Di kitab apa Kak? di Yohanes. Oh, Injil Yohanes Iya. ya. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 di situ tertulis, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Nah, di situ jelas tertulis, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Nah, Tuhan kan udah tahu nih apa yang akan terjadi pada kita. Tapi kita minta sama Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan melihat bagaimana cara kita meminta kepada Tuhan. Apa yang kita minta, sungguh-sungguh Kak, itukah memang yang sangat penting untuk kita, pasti Tuhan akan mengabulkannya. Oh, begitu ya. Berarti ada hubungan yang dekat gitu ya, Kak. Iya. Contoh nih, kita deket nih kan, Kak. Terus kalau aku minta ke Kakak, pasti Kakak kasih kalau aku mintanya sungguh-sungguh. Kira-kira Iya, seperti Kak. itu ya. Oh, berarti walaupun sebenarnya Tuhan udah tahu apa aja yang akan terjadi sama kita, tapi Tuhan itu juga pengen kita mempunyai hubungannya. Iya, Hubungan yang benar-benar dekat dengan Tuhan. benar. Oh, berarti kayak itu juga dong Kak. Ada juga tuh tertulis yang di mana itu Kak, yang mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah di mana tuh ya Kak? Injil. Matius. Apa Kak? Matius 7 ayat 7. Coba Kak, benar Kak? Matius 7 ayat 7.
Iya, benar nggak? Itu aku yang salah kali ya, Kak. Matius 7 ayat 7. Karena ini kuat sekali ya mengingat ayat ya. Waduh. Kita buka ya Matius 7 ayat 7. Iya benar. Di sini tertulis, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Oh iya, berarti adik-adik seperti tadi kata penjelasan dari Kak Devika melalui firman yang udah dikatakan bahwa walaupun Tuhan udah tahu, kita harus tetap minta ya. Iya. Dengan sungguh-sungguh dan dengan kepercayaan sama kayak Yabes gitu. Iya benar. Oke, nah ada lagi nih Kak. Kayaknya pertanyaan selanjutnya, terakhir nih. Ada yang nanya Kak, gimana sih tips biar gak ngantuk saat doa lama? Berarti nih banyak nih adik-adik nih yang saat berdoa ngantuk. Siapa itu yang nanya Kak? Jangan-jangan itu pengalaman pribadi. Bisa jadi nih Kak, ini yang ngasih pertanyaannya pengalaman pribadi nih. Memang kan Kak, kita nih cerita-cerita ya kan Kak. Kalau berdoa apalagi misalkan di gereja tuh ada Bapak Gembala, atau Bapak Pendeta, atau Bapak Sintu yang bawa doa lama, doa syafaat. Kadang-kadang ada beberapa anak atau beberapa orang, it's time to sleep, saatnya tidur. Gitu kali ya Kak? Iya, memang sih sebenarnya dia awalnya ingin berdoa, tapi karena doanya terlalu lama, mungkin terlalu banyak yang diminta, jadi dia terbawa suasana, dibayangkan dia lagi dibayangkan dia lagi di tempat tidur. Aduh. Jadi tipsnya gimana Kak biar nggak ngantuk seperti itu? Nah, tipsnya itu kita harus kalau bahasanya sih kusyuk. Apa sih dibilangnya? Lebih sungguh-sungguh? Iya, lebih kayak istilah fokus iya Kak, fokus sama kalau memang kita pengen mendoakan orang itu, ya udah kita fokus aja sama yang didoakan. Jangan ya udahlah aku berdoa aja karena disuruh, jangan ikut aja. Iya, kan kadang orang yang kayak gitu kan hanya karena marilah kita berdoa, jadi dia pun ikut-ikutan aja, jadi seperti itu dia. Berarti harus lebih fokus ya. Iya. Jadi kalau fokus terus ngundang Roh Kudus yang mimpin kita, pasti nggak akan ngantuk. Oke? Yang ngasih pertanyaan nih, ingat, kusuk, fokus, minta penyertaan Roh Kudus biar nggak ngantuk, karena memang iblis ini ya Kak nggak bisa tenang melihat anak-anak Tuhan ada di kanan, ada di kiri. Aduh. Iya ya, wah luar biasa kali nih cerita tentang doa ini. Ada lagi nggak ya? Oh kayaknya sampai di situ aja sih Kak tentang doa. Jadi nih apa nih Kak? Kira-kira kesimpulannya biar adik-adik lebih paham apa itu arti doa, lebih paham gimana makna doa, apa tuh Kak kesimpulannya buat adik-adik dan semua yang nonton. Nah, kesimpulannya buat podcast kita kali ini ya, lebih seringlah berbicara kepada Tuhan, baik dalam apapun yang kamu kerjakan, misalnya itu baik dalam pekerjaan, sekolah, dan juga cita-cita kamu serahkan aja kepada Tuhan, kamu bawa di dalam doa. Nah, yang paling penting adik-adik dan juga teman-teman semua, sebelum kita memulai segala aktivitas kita harus berdoa, minta berkat dari Tuhan. Nah, dan juga kalau mau makan juga harus berdoa, jangan hanya karena ikannya ikan asin ya, jadi berdoa dia. Tiba ikannya ayam, lupa. Nah, kalau mau tidur juga harus berdoa supaya Tuhan menyertai kita saat kita bangun, kita bisa merasakan nafas kehidupan dari Tuhan. Jadi seperti itu ya adik-adik, menambahi. Jadi doa itu komunikasi kepada Tuhan, doa itu nafas kehidupan, doa itu cara kita mengucapkan syukur, meminta kepada Tuhan. Dan contoh doa yang terbaik tuh doa Yabes ya, kembali ke Yabes, dan juga doa Bapa Kami Kak. Oh iya, doa Bapa ya, Kami jangan juga. lupa. Iya, itu adalah doa yang diajarkan oleh Yesus ya Kak kepada murid-muridnya dan para pengikutnya. Jadi adik-adik kami tetap hafal doa Bapa Kami ya.
Oke. Nah, demikianlah sharing-sharing firman Tuhan, sharing-sharing kita saat ini mengenai apa arti doa. Kiranya adik-adik semua dan teman-teman yang melihat atau menyaksikan podcast ini boleh terberkati. Kita boleh semakin mengerti arti doa, boleh semakin dekat kepada Allah. Dan di tengah pandemi ini harapan kita juga kita boleh sehat-sehat ya kan. Semua pandemi boleh segera berlalu dan kita boleh beraktivitas seperti biasa lagi. Oke, sampai di sini dulu podcast kita. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.